Dalil dosa waris yang kalian gaungkan untuk nakut-nakuti orang supaya mereka datang ke kalian membayar perpuluhan, itu mana dalilnya? Ada enggak? 2000 tahun kalian menipu anak keturunan Adam. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tidak pernah diajarkan itu, bahwa penebus dosa dengan menggunakan Tuhan. Tuhan datang. Enggak bisa. Kenapa? Harus kembali kepada pola awal. Orang berakal dan berilmu itu kembali kepada pola akal. Pola awalnya dengan menggunakan akal, maksud saya. Informasinya dari barat dibawa Belanda dan juga Jerman masuk ke Nusantara. Apa itu? Dosa diwariskan kepada kita manusia. Di mana itu tertulis? Roma 5 nomor 12. Dosa masuk menjalar ke bumi oleh satu orang manusia. Kan gitu. Siapa itu? Adam. Nah, sehingga harus ada yang menebus dosa Adam ini, yaitu Yesus. Oh, Yesus jadi korban dikarenakan dia harus menebus dosa manusia. Betulkah itu terjadi? Tanya kepada orang-orang yang kemudian punya hubungan langsung dengan kejadian itu. Siapa yang ada di sana? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Sumbernya dari mana dosa waris ini? Diajarkan Al-Quran atau dari Bible? Bible. Maka telusuri pakai Bible. Setelah kita melakukan kajian ilmiah terkait Bible dengan adanya dosa waris ini, sampailah kita kepada Yohanes 11. Tidak ada sedikit pun orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama melakukan pembunuhan terhadap Yesus dikarenakan alasan dosa waris. Gak ada. Seperti itu. Itu cuman karangan yang muncul kemudian dari Pak Ulus. Ya, saya sepakat dengan Bang Suma, kita harus kembali ke awal tentang dosa waris. Iya. Tangga saya yang pertama adalah tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa dosa waris itu untuk menjual Yesus. Kalau ada ayatnya, saya mundur jadi pendeta. Kalau ada ayatnya mengatakan bahwa dosa waris itu untuk menjual Yesus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada bukti dosa waris? Kalau kita mau kembali ke pengajaran yang semula, buktinya sangat lengkap di Kejadian pasal 3. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang berdampak kepada manusia? Dan itu saya bisa buktikan sampai hari ini. Tidak ada satupun manusia yang berasal dari Adam, yang berasal dari daging dan darah, itu akan selamat. Tapi semua menuju kepada kematian dan kebinasaan atau siksaan nanti. Kecuali satu, ya itulah nanti yang kenapa harus ada penebusan, kenapa harus ditebus itu dosa waris. Yang kedua adalah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, disebutkan dalam kitab Kejadian, nanti saudara baca di kitab Kejadian pasal 3 itu secara lengkap. Susah payamu akan mencari rezeki. Yang mulai dari ayat yang ke-17 itu. Kemudian waktu engkau melahirkan juga akan melahirkan anak pun, namun engkau akan susah payamu waktu mengandung, dan kubuat sangat banyak kesakitan engkau akan melahirkan. Nah, ini bisa dijawab sama ibu-ibu. Masih sakit enggak kalau melahirkan hari ini? Kalau masih sakit, itu dari mana asalnya? Kalau masih susah mencari kerja, serejeki, bersusah payah, itu dari mana asalnya? Asal mulanya dari mana? Sudah Pak Pendeta? Yang ketiga adalah banyak kali.
Oh ini Gereja ini. lanjut. Kayak di gereja Pak ini. Pendeta satu-satu aja. Kami Pak bukan Pendeta. jemaat Oh, Anda oke, loh. oke. Silakan Oke. ditanggapi. Jadi pertama berhenti ya jadi pendeta ya. Kalau dosa waris itu konsep yang dibuat-buat oleh gereja melalui tangan Paulus untuk menjual Kristus. Duma. Ayatnya di Sabar, Saya mau tanya. sabar. Yang pertama Matius 20 nomor 28, Yohanes 1 nomor 29, Roma 3 24 sampai 26, Roma 5 nomor 6, Roma 5 8 sampai 10, 1 Yohanes 4 nomor 10 dan endingnya Roma 14 nomor 9. Dibaca dulu ayatnya supaya lebih lengkap. Ya, Semua- tinggal Anda pilih yang mana yang mau dibacakan. Matius 20 nomor 28. Itu aja ayatnya di mana? Oke, saya kasih Roma 3 Pak ya. Karena itu adalah surat Paulus ya. Matius saja, Matius. Kalau Roma kan kalian tidak percaya Paulus. Iya sama, Matius pun kami tidak terima. Itu bukan firman Tuhan itu. Itu cuma karangan orang-orang yang kemudian tulisannya dianggap firman Tuhan. Di dalam Matius 20 Pak Pendeta, nomor 28 di situ dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Matius 28 ini nanti ujung-ujungnya itu ke penyaliban. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan penyaliban data itu. Nah, kalau Anda mengatakan penebusan itu untuk menjual Yesus, tidak ada dalilnya. Ketika Anda membaca Kejadian 3, tak ada hubungannya dengan Maria. Itu membahas Hawa. Yang kedua, ketika saudara pendeta mengatakan, coba tanya ibu-ibu yang bisa menjawab, apakah mereka masih merasakan kesakitan? Nah, disinilah kebohongan gereja. Yesus datang menebus dosa waris. Dengan kata lain, Yesus datang menghilangkan kesakitan melahirkan. Ini yang menjawab ibu-ibu. Wahai ibu-ibu, apakah kalian masih sakit saat melahirkan? Masih, Pak Dokter. Berarti Yesus gagal. Yesus nebus dosa waris. Yesus gagal. Karena ibu-ibu sampai hari ini melahirkan masih akid. Kalau ibu-ibu tidak sakit lagi, orang mencari nafkah tidak susah lagi, baru top jer. Yesus menjadi tumbal untuk dosa waris. Faktanya nol, nihil, bullshit. Manusia masih bersusah payah mencari nafkah. Oke? Dan kemudian wanita masih susah dalam melahirkan. Lalu dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Nihil. Itu hanya bullshit. Jualan untuk supaya orang menyembah Kristus doang. Bohong. Coba Anda lihat di dalam Roma 5 nomor 12. Menjalar ke bumi oleh karena Yesus Adam masuk ke bumi. Tapi dipotong, dikat oleh Yesus dengan darahnya di atas salib. Oh, berarti tak ada lagi dosa dong. Yes, udah ditebus. Iya, berarti tak ada lagi orang kesakitan melahirkan. Kalau Pak Bom jangankan melahirkan, kentut pun sakit dia rasa. Jadi itu bohong Pak Pendeta. Berhentilah. Silakan, mari sehat. Jangan kelamaan seperti ini. Silakan. Oke. Ya, oke. Kenapa Yesus harus mati? Yang tadi Anda baca bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya. Itu dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 21. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum itu Tuhan mengingatkan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Kalau engkau makan buah itu, maka kalian akan mati. Apakah setelah makan buah itu manusia mati? Tidak kan? Tapi apakah ada kematian? Ada kematian saudaraku. Kejadian 3 pasal 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Ini artinya yang menggantikan manusia mati di Taman Eden itu adalah binatang. Darahnya tercurah
Sehingga manusia itu tidak mati seketika juga. Tapi firman Tuhan mengatakan, engkau akan kembali dari debu, engkau akan menjadi debu kembali. Artinya sepanjang kita belum kembali kepada debu, itu adalah sebuah kesempatan kita dalam penebusan. Tapi kalau tadi Bang Suno bilang, oh ya masih sakit, ya jelas. Karena Yesus itu bukan berkuasa secara de facto hari ini. Kalau dia sudah jadi raja, itu dikatakan dia akan menjadi raja selama 1000 tahun memerintah. Tidak ada kesakitan di sana, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada kesusahannya, adalah damai sejahtera dan sukacita. Dan itu adanya nanti di kekekalan. Tapi apakah ada orang-orang yang bisa menikmati hidup hari ini? Jadi janji penebusan itu ada, tapi selalu saya katakan, itu hanya receh-recehnya. Kita akan menerima kelimpahan janji penebusan itu di kekekalan nanti. Itu sebabnya di sana tidak ada siksaan, tidak ada tangis, tidak ada ratapi, adalah damai dan sukacita. Ya, jadi kalau mulai dari Kejadian saja di sana ada penebusan, manusia digantikan oleh binatang sehingga manusia tidak mati. Yang kedua, kalau mau lihat apa perjanjian Tuhan dengan Nuh setelah itu juga perjanjian darah. Apa perjanjian Tuhan setelah itu yang menjadi tradisi bagi orang Israel dari keturunan Abraham? Juga perjanjian darah. Itu sebabnya ada sunat. Sunat itu tujuannya adalah untuk perjanjian darah, supaya orang Israel itu disebut sebagai umat Allah, maka mereka harus dikerat kulit katanya. Apa bukti bahwa ketaatan penuh itu harus dengan pengorbanan? Abraham itu diuji dengan ketaatan penuh mengorbankan anaknya. Siapa yang suruh mengorbankan anaknya? Allah sendiri. Tapi apakah anaknya itu jadi korbankan? Harusnya jadi, tapi Allah menggantikan dengan hewan. Dan itu adalah prototipe, tipologi bahwa Allah lah sendiri yang akan menggantikan penebusan itu. Manusia tidak bisa menyediakan itu, tapi Allah sendiri akan menyediakan penebusan. Dan itulah sebabnya Yesus diutus sepenuhnya melakukan kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya itu adalah mati, dibunuh, menyerahkan nyawanya, supaya barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Termasuk apa itu? Tidak akan ada kematian lagi nanti. Kita akan hidup kekal. Tidak akan ada kesusahan lagi. Di mana sempurnanya? Setelah Yesus datang untuk memerintah di dunia ini selama 1000 tahun. Oke, silakan dijawab. Yang ngomong apa ini? Tolong kepada Pak Pendeta ya, supaya diskusi kita ini ada artinya, bukan cuma omong-omong aja. Tolong, apa efek kematian Yesus itu? Efeknya apa? Dari dosa yang Anda katakan itu diwariskan itu apa? Oke. Dan tolong tunjukkan dalilnya di dalam perjanjian lama, di mana Adam mewariskan dosa. Coba, silakan. Adam mewariskan dosa. Iya, mulai di mana? Itu pertama kali kepada anaknya. Ya, di mana? Kain membunuh Habel. Alamak. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Kenapa dalil. diwariskan? Mana dalilnya? Coba lihat di Kejadian pasal 4. Pembunuhan itu terjadi setelah adanya kematian. Ya, karena itu runutan hidup manusia. Yang saya tanya, dosa waris itu dalilnya di mana, Pak Pendeta? Runutan hidup manusia yang di dalamnya ada sifat manusia berdosa. Dalil Pak Pendeta. Baca dalil. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 itu terjadi adanya kasus pembunuhan Ya, Habil, Kain. Ya, yang saya Itu tanya pembunuhan yang dosa pertama. waris, Bang, dosa waris. Yang namanya dosa waris itu kan apa yang terjadi setelah itu, dampaknya, efeknya. Dalil, Bang, dalil dosa waris. Kalau tidak ada berarti ini hanya bohong waris. Lah, jadi ini saya harus luruskan ya, teman-teman. Saya yang harus minta Anda tunjukkan dalil, kok luruskan pula.
pengajaran yang lengkap. Tidak bisa, oh dalilnya mana ada dosa waris. Lah harus ada dalil. Karena itu cuman ciptaan dari Kristen firman, aja. Dalilnya dari Bang. cerita firman Tuhan itu kita bisa Dalil Bang, memahami. dalil dosa waris dalilnya mana Bang? Jadi Di saya kitabnya harus Yahudi. luruskan Bang Suma. Dalil, Kalau kalian dosa selalu minta diluruskan dalil kita beda. dulu Pak Pendeta, beda. dalil dulu Pak, dalil. Dalil Pak, jangan menyesatkan Pak, silakan. Dalil. Kalau saya dalilkan kan dari tadi sudah ngomong. Apa Apa dampaknya? itu? Bukan Nah, dampak sekarang saya Pak, tanya Bang Suma. dalil Pak, Saya tanya dalil. Bang Suma. Dalil Pak, Saya dalil. nanya, Anda Dalil. mati itu karena apa? Anda mati nanti itu besok atau lusa atau Enggak, kapan? dalil Pak, Kenapa? dalil. Dalil dosa waris itu mana Pak? Jangan, ini sudah 2000 tahun kalian bohong ke anak Adam. Ya, Dalilnya dos- dulu, tunjukkan. Dosa waris itu adalah kematian. Dosa waris telah dikuasai oleh- dosa dikuasai waris oleh itu dosa. hanya bohong waris Pak. Bohong waris. Nah, sekarang Kalau saya Anda tanya apa itu warisan? gini biar tak ajarin Oke. Pak. Saya Biar tanya biar, warisan biar itu apa tak sih? ajarin Pak. Kalau Anda Adam terima itu warisan dari orang tua, apa yang Anda Adam terima? Adam ini Apakah ada nggak sawah, dalilnya? rumah, atau duit itu namanya warisan. Mulai pendesta ini mulai ribut dengan dirinya sendiri. Kita kan Pak Pendeta gini saya masuk. Pak Pendeta. Kalian sudah 2000 tahun berbohong, nggak bisa dibiarkan terus begitu ya. Kalian harus berhenti nipu orang, nipu jemaat itu berhenti Pak Pendeta, nipu jemaat berhenti. Saya minta dalil. Orang Yahudi Pak sebelum muncul Kristen itu tak ada yang mengajarkan kemudian dosa waris. Yang paham tentang kitabnya orang Yahudi itu orang Yahudi, makanya mereka disebut ahli kitab. Karena nggak diragukan pengetahuan mereka tentang kitab mereka. Ente pendeta sekalipun nggak paham bahasa Ibrani, nggak ngerti Pak Pendeta itu. Saya jamin itu. Yang Pak Pendeta paham itu cuma apa? Perpuluhan, persembahan dan seterusnya. Saya minta dalilnya loh. Dalil dosa waris yang kalian gaungkan untuk nakut-nakuti orang supaya mereka datang ke kalian membayar perpuluhan itu mana dalilnya? Ada enggak? 2000 tahun kalian menipu anak keturunan Adam. Mana dalilnya? Ada. Cuman karena orang mati. Ya matilah namanya orang hidup di dunia. Mereka Adam dan istrinya diperintahkan untuk berkuasa di atas muka bumi ini. Bukan untuk hidup kekal di dunia ini. Ada enggak dalilnya? Marilah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kita untuk hidup kekal di bumi. Ada enggak? Enggak ada, Cak Ayu. Oh, batal hidup kekal. Kenapa? Karena mereka mewariskan dosa kepada anak-anak mereka sehingga mereka mati. Nehi merica ketum berjahe. 2000 tahun loh Pak Pendeta kalian menipu jemaat. Yesus harus kita menjadi tumbal dosa-dosa kita. Ada enggak dalilnya? Manusia mewariskan dosa kepada keturunannya, ada nggak dalilnya? Dalil dulu, ini, ya. baru dogma. Saya Jangan bacakan, dogma ya. dulu tanpa dalil. Dalil dulu Pak. Kejadian pasal 4 ayat yang ke 12 misalnya. Dari 10 mulailah. Apa yang telah kau perbuat ini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari dagingmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Nah ini kan dari Apa hubungannya perbuatan dengan orang dosa? tuanya, dari perbuatan Adam dan Hawa sekarang dinikmati oleh Habel, oleh Kain. Apa Ya. hubungannya Pak dengan dosa Apabila engkau waris? mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan menghasilkan sepenuhnya lagi kepadamu. Tadi kan orang tuanya dikutuk dengan susah payah. Di mana Itu badannya dalilnya ada. Adam dikutuk Mengalir Pak? anaknya. Alamak ini Mengalir kok semakin anaknya. parah pendeta ini kok semakin parah Nah, bohongnya. jadi, Di mana Adam dalilnya itu- Adam dikutuk Pak? Di mana dalilnya Adam dikutuk? Oke, Ya, saya bacakan silakan. ya. Ya. Terkutuklah tanah karena Ya, engkau. tanah. Oke. Nah sekarang apa yang dampak yang diterima oleh anaknya? Itu yang tadi saya bacakan. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang akan untuk menerima darah adikmu itu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau Bapak, menjadi seorang pelarian Pak dan Pendeta. pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung.
Pak Engkau menghalau Pendeta, aku sekarang dari tanah yang ini dan dikutuk aku itu tanah, jadi, Pak. Yang kalau Anda dikutuk, tanya apa, ini kan berentetan. yang dikutuk tanah dengan ular kan, Pak, Ya, iblis. yang dikutuk tanah dan ular. Yesus Tapi datang dampaknya menebus kutukan, adalah berarti manusia pun jadi susah. siapa yang dibebaskan dari kutuk, Pak? Pada saat Yesus datang kemudian menebus dosa kutuk itu, siapa yang dibebaskan dari kutuk? Semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang terus ada gitu kan. Bapak, setelah kemudian Yesus datang menebus kutuk ini, siapa yang lolos dari kutuk? Yang lolos dari kutuk semua yang percaya Kristus yang telah Aduh, mati. Bapak, Ada ayatnya. Bapak. Galatia 3 Pak, yang 17. dikutuk itu ular. Ketika Yesus datang menebus kutuk, maka ular bebas dari kutuk. Dengan demikian konsep ini keliru, sebab ular tak dikutuk lagi. Kenapa tidak dikutuk lagi? Karena Yesus sudah menebusnya. Makanya Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum. Ternyata Kristus menebus iblis dari kutukan Tuhan. Kalau iblis sudah tidak dikutuk lagi karena Yesus melepaskan kutuk itu, maka iblis melenggang ke surga. Apakah konsep ini betul? Tidak, ini akal-akalan dari barat, Pak. Bukan ajaran para nabi. 2000 tahun kalian itu turun-temurun menipu jemaat. Sampai sini paham, Pak? Ya silakan, silakan. Lanjutkan kebohongan Anda, Yang silakan. diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri itu adalah manusia. Iya. Jadi kalau Allah menebus itu, masa tebusannya itu ditujukan kepada setan? Ini yang tidak masuk akal. Loh, yang Kalau Anda dikutuk, percaya bahwa kutukan yang Yesus itu dikutuk ditujukan siapa, kepada Pak? iblis, Yang dikutuk kan maka mestinya- iblis. Yang dikutuk iblis, Pak. Yesus menebus kutuk. Berarti Yesus menebus iblis. Anda tidak Itu, Pak. Pak, inilah kalau sering makan makanan yang dipersembahkan kepada sesajen. Oke, saya Iya, kan? bacakan ayatnya ya. Ya, silakan. Lalu ini ayat 14 Kejadian pasal 1. Yes. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara Terkutuklah segala ternak engkau. dan segala binatang. Bukan? Engkau akan Dan- berjalan Oke, dengan perutmu. Sebentar, saya bacakan apa yang terjadi dengan manusia. Apa yang terjadi dengan manusia? Antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan Memang betul, Pak. keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Betul dan itu, engkau Pak, akan betul. meremukkan tumitnya. Firman-Nya Sampai hari kepada- ini, Jadi, Pak. perempuan pun mendapatkan dampak manusia. Bahkan yang tadi saya baca itu menjalar kepada anak Nah, keturunan selanjutnya. itu surat Paulus itu ubi jalar itu ubi jalar. Kejadian 4 itu bukan surat Paulus. Kejadian Paulus itu tak Kejadian 4 itu internal Habel dengan adiknya, Pak. Nggak ada Terkutuklah hubungannya kau. dengan keturunannya. Itu tipikal manusia, Pak. Karena Tuhan telah menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan. Adanya pohon baik dan buruk. Siapa yang menciptakan pohon buruk? Pohon jahat? Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan kejahatan itu ada. Manusia dikatakan sempurna karena manusia punya kehendak free. Bisa jadi baik, bisa jadi jahat. Malaikat ini dia adalah makhluk yang baik. Iblis malaikat makhluk yang jahat. Mereka tidak dikatakan jahat, mereka tidak dikatakan baik sebelum adanya baik dan jahat itu dicipta oleh Tuhan. Gitu loh Pak Pendeta. Jadi kalau Anda mengatakan Habil, Kain, oh tidak, itu potensi manusia. Tuhan bisa jahat, Tuhan bisa baik. Tuhan menciptakan Adam sama seperti itu. Punya potensi, punya kehendak bebas. Makanya iblis cemburu kepada Adam karena Adam memiliki dua sifat tersebut. Iblis tidak ada kehendak bebas pada dirinya. Begitu juga malaikat. Bisa nggak malaikat itu menjadi jahat? Menurut Kristen bisa. Salah. Malaikat itu adalah makhluk yang sempurna. Berbeda dengan setan. Makhluk yang tercipta dari api. Itu berbeda, Pak. Kalau Adam, dua-duanya bisa. Bisa jadi jahat, bisa jadi baik.
Kalau iblis bisa nggak jadi baik? Nggak bisa, Pak. Kecuali jin. Jin bisa jadi baik, jin bisa jadi buruk. Kalau dia jadi buruk, maka dia jadi setan. Manusia kalau dia jadi buruk, maka dia jadi kafir. Seperti itu, Pak. Jadi tidak ada itu dosa waris, Pak, nggak ada. Bohong waris yang ada. Bohong waris. Kenapa bohong waris itu diada-adakan? Supaya Yesus bisa dijual. Kalau nggak ada dosa waris, boleh nggak Yesus itu dijual? Matinya di atas salib. Nggak ada. Yesus mati di atas salib untuk membebaskan kalian dari pegadaian rentenir. Nggak ada itu. Yesus mati di atas salib agar supaya kalian semuanya berhenti kena penyakit panu. Nggak ada. Pasti dosa waris. Tapi karena dosa warisnya itu tak ada, maka kematian Yesus itu sia-sia. Hanya ngarangan bebas gereja ajanya itu. Nggak ada, mana dalilnya? Anda kan pendeta. Ada nggak dalil dosa waris? Tak ada. Yang dikutuk itu ular. Dikutuknya gini, ular, karena kau melakukan dosa, maka kamu mulai hari ini berjalan dengan perutmu. Kalau betul Yesus datang menebus dosa ular, maka sejak hari itu kemudian ular sekarang ini tidak lagi jalan dengan perut, tapi ular berjalan dengan kaki. Bapak pernah melihat ular kobra, ular apa itu? Ular kobra. Hah? Jalan dengan kakinya. Itu bom-bom, Pak, itu bukan ular. Lihat. Yesus kalau datang menebus dosa, maka dosa yang ditebus Yesus ya dosa ular. Ular bebas sekarang. Karena kenapa? Yesus sudah mengambil alih kutuknya. Ini ajaran apa ini, Pak? Yang kayak gini-gini, Pak. Ajaran dari mana Anda dapatkan itu, Pak? Sedangkan kitabnya orang Yahudi, Pak, ya, Pak Pendeta, dikatakan dalam kitab mereka, contoh 2 Tawarik 7:14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Ngapain dia turun ke bumi, Pak? Bunuh diri untuk dosa-dosa setan? Ngapain? Saya jawab. Iya, silakan. Butuh dalil saya, Pak. Silakan. Yang pertama, kalau Bang Suma bilang bahwa kematian Yesus itu untuk iblis, maka saya akan bacakan Matius 16 ayat 23. Ya, Matius 16 ayat yang ke-23. Matius 16 ayat yang ke-23. Di sana disebutkan begini. Ketika Petrus, Matius 16 ayat 23. Kasihan, Pak, kalau Anda bawa data itu, kasihan betul. Jadi ini Petrus mengatakan begini ya. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Artinya menjauhkan kematian. Ya, kali-kali tidak akan menimpakan engkau. Yesus langsung menegur Petrus begini. Nyahlah tuyul. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Karena Yesus kasihan, Bapak, kalau bawa dalil itu. Sebentar, diam dulu, dia jelasin. Yesus saat itu sedang memberitakan tentang kematiannya, bahwa aku akan mati. Tapi pada hari yang ketiga, di ayat yang pertama, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus berkata, menegur dia, kiranya Allah tidak menjauhkan itu daripadamu. Dan Tuhan bilang sama dia begini, Yesus bilang sama dia, nyala engkau iblis, karena memang aku harus mati untuk menebus dosa manusia. Jadi yang tidak percaya dan tidak menginginkan Yesus mati di atas kayu salib mengikut dosa, itu benar kata Anda, itu adalah setan atau iblis. Yang kedua, saya jawab tentang umatku yang atasnya namaku disebut. Ya, itu kan tadi Anda tunjukkan dalil itu. Apa arti ayat itu? Arti ayat itu adalah deklarasi
ketika bait Salomo itu selesai dibangun dan Tuhan berkata, di bait inilah, di bait suci yang dibangun inilah aku akan turun, tapi syaratnya umatku yang atasnya namaku disebut jadi umatku yang atasnya namaku disebut, itu intinya merendahkan diri, itu poinnya juga yang kedua. Maka aku akan, tadi Bang Suma baca itu, menjawab doa mereka. Tapi apakah itu digenapi? Itu tidak digenapi sama sekali. Buktinya apa? Bait Salomo itu dihancurkan, tidak ada lagi karena orang Yahudi tidak taat. Sekian kali bait dibangun, roboh lagi. Bahkan terakhir Yesus datang ke dunia ini, dia menubuatkan. Dan sampai hari ini orang Yahudi tidak punya tempat ibadah. Karena apa? Mereka tidak percaya, mereka tidak merendahkan diri. Kalau seandainya Bang Suma bilang ayat itu digenapi, Tuhan turun dengan dalil ayat itu, susah kita Pak. Kita jadi jongosnya orang Israel. Tapi itu sudah dibuang keluar dari Israel. Itu sebabnya dikatakan bahwa batu penjuru Kristus itu adalah menjadi batu penjuru yang menjadi batu sandungan bagi orang Israel. Sehingga keselamatan itu bukan lagi terfokus di Israel, tapi keselamatan itu untuk seluruh bangsa termasuk Bang Suma. Boleh saya tanggapi karangan saudara yang pertama. Silakan. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Yang dipikirkan oleh Allah, baca Amsal 21 nomor 18. Baca Mazmur 91, baca Mazmur 38. Itu yang dipikirkan oleh Allah. Baca Amsal 11, itu yang dipikirkan oleh Allah. Ketika kemudian ada orang benar yang ingin dihakimi, ingin dieksekusi mati oleh orang fasik, maka Allah datang menyelamatkan kemudian orang benar ini dan menggantikannya dengan orang fasik. Itu yang dipikirkan oleh Allah. Malaikatku akan datang kepada anakku untuk menantang dia di tangannya agar kakinya anakku itu tidak terantuk kepada batu. Itu yang dipikirkan oleh Allah. Yang dipikirkan oleh manusia, ini Yesus kalau dia datang mati dibunuh sama orang Yahudi dan Romawi. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Allah tidak. Orang fasik akan digunakan untuk menggantikan sebagai tebusan orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu siapa yang pengkhianat? Yudas. Yang jujur siapa? Yesus. Dia dipakai sebagai tebusan bagi Yesus. Itu pikiran Tuhan, Pak Pendeta. Yang Anda pikirkan itu sama seperti Petrus, menganggap bahwa yang mati itu Yesus. Padahal kagak. Tuhan tidak membiarkan anak yang dicintainya dieksekusi oleh orang-orang kafir. Jadi berjuta orang Yahudi, orang Romawi bekerja sama untuk membunuh Yesus. Tuhan tidak izinkan, Pak. Percaya sama saya. Tidak diizinkan. Untuk apa Yesus mati? Untuk nebus dosa waris. Mana dosa warisnya? Tak ada. Dosa waris itu cuma kibulan aja. Kalau Anda mengatakan bait suci tak ada lagi, betul. Kenapa? Karena kerajaan yang diberikan kepada Yesus telah diberikan kepada bangsa lain, Pak. Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia hanya raja selama-lamanya untuk Bani Yakub. Jadi percuma pendeta berkoar-koar di depan jemaat. Kalau untuk menyelamatkan itu bullshit. Tapi kalau untuk dompet bolehlah.
Dia hanya raja selama-lamanya untuk Bani Yakub. Akan tetapi Pak Pendeta, di dalam Matius 21 nomor 43, karena aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan itu tidak mengajarkan dosa waris, Cak Ayu. Kerajaan itu mengajarkan damai sejahtera, shalom, Islam, bukan aliteng. Saya jawab ya. Logat Jawanya pakai kolok-kolak Donda. Yang pertama Bu, ini saya pikir bagusnya ketemu Bang Suma langsung kita sambil makan coto ini sambil sharing di mana lah di Makassar itu ya. Di Siruaka di apa itu di Kristus yang keluar dari kubur kepada Bapak Paulus untuk Oke, saya jawab. menjual Yesus ke seluruh bangsa. Begitu. Apa yang Anda jawab? Saya minta dalil dosa waris dari perjanjian lama mana? Jawab Oke, apa? saya jawab. Jawab apa Pak Pendeta? Saya Silakan. jawab. Saya masih minta dalil. Silakan. Dalil yang mau Anda minta ayat itu sebetulnya itulah yang diberikan oleh Tuhan saya. Bagaimana Mana? manusia ditebus supaya manusia yang sedang Alamak. kepada kematian dan kebinasaan ini bisa selamat. Tapi puji Tuhan, puji syukur karena kasihnya. Karena kasihnya satu-satunya jalan adalah mengirimkan anak tunggalnya untuk menjadi tebusan. Tidak ada yang lain. Itu ya. Kalau itu Yang kedua, betul. yang kedua, yang tadi Kalau Bang itu Suma betul. narasikan itu Matius pasal 4. Itulah cara setan untuk memalingkan kebenaran. Oh ya? Setan berkata Apa nggak kepada kebalik? Yesus dengan mengutip Mazmur. Ya, dengan mengutip Mazmur dalam Matius pasal 5. Kemudian Yes. dia membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apa kata Yesus menjawab? Apa tunduk kepada iblis? Enggak. Ada tertulis setan. Ya, dia bilang begitu. Ada Engkau tertulis. Dia berhadapan dengan setan. Engkau hanya menyembah. Baik Tuhan Alamu. Dan Yang mau dicobai di iblis sini membawa siapa? lagi ke gunung. Yang mau dicobai di sini siapa Pak Pendeta? Yang dicoba adalah Yesus. Nah, iya. Kemudian Sekali lagi Pak Pendeta izin. silakan. Apa Yang itu? mau dicobai di sini Mazmur 91 kebenarannya. Apa iya betul si Tuhan kalau aku ingin membunuh anaknya, si Tuhan betul-betul mengaplikasikan perkataannya di Mazmur 91. Aduh Pak Pendeta, Pak Pendeta. Yang ingin dicobai Tuhan yang ada di Mazmur 91. Makanya Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan ilahmu. Yang ada di Mazmur 91 yang berkata di situ kan Tuhan. Dia akan mengutus malaikatnya untuk menantang dia di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Kalau Yesus itu betul-betul anaknya. Aku mau coba apakah betul Mazmur 91 itu terbukti. Ternyata iblisnya tidak berhasil mencobai dia karena Yesus tidak loncat. Andai saja Yesus loncat turun Pak Pendeta, maka malaikat akan turun menantang Yesus di kakinya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Iblis ingin mencoba Mazmur 91, bukan mencoba Yesus. Karena Yesus hanya mengatakan dirinya anak Tuhan, iblis ingin mencobainya. Apa tujuan Yesus, iblis mencobai Yesus? Untuk nanti memanfaatkan nama Yesus itu untuk dijual kepada pemikir-pemikir lemah, orang-orang tak berakal. Karena nama Yesus ini sakti, nama Yesus ini bisa dijual, punya power nama Yesus itu. Maka iblisnya kelak datang muncul ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Kalau iblisnya datang mengaku, akulah bom-bom yang kamu kasih gift. Kira-kira percaya nggak orang sedunia? Nggak percaya Pak. Tapi karena nama Yesus mengandung mukjizat,
mengandung kuasa di sana, maka nama itu dipakai iblis. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nama Yesus itu mahal, Cak Ayu. Baca Lukas 4. Ketika iblis menyerahkan kemudian kuasa, menawarkan kuasa. Hei Yesus, ya paman, aku akan memberikan engkau kuasa di dunia bila engkau menyembah aku. Sebab aku telah diberi kuasa itu dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tergoda enggak Yesus? Tidak. Berarti kuasa dunia itu tidak diberikan kepada Yesus. Lah iya. Lalu siapa yang keluar dari kubur mengaku aku telah diberi kuasa? Iki siapa? Itu bukan Yesus, sebab Yesus yang asli tak nerima kuasa dari setan itu. Sampai di sini Pak Pendeta Oke, paham gak? Saya jawab. Silakan jawab lagi. Dalil tak ada dosa waris. Saya jawab. Saya jawab ya. Iya. Nanti Silakan. pasal 4 itu justru memberikan kita sebuah pemahaman yang juga memahami asal mula. Asal Adam urat. dicobai dan Hawa Apa dia tadi? tunduk kepada pencobaan, dia kalah dengan pencobaan. Yesus dicobai, dia tidak tunduk. Ini yang cobai bukan bapaknya Bang, Bagus. cuma yang cobai ini adalah setan. Agus, Kalau pintar. misalnya Yesus Pendeta pintar sekarang. Yesus mengikuti apa kata setan, berarti Yesus diberi Yesus kuasa. tunduk kepada setan. Tapi Berarti Yesus diberi tidak kuasa. tunduk kepada setan. Berarti andai Iblis saja Yesus mengutip tunduk, Mazmur untuk sabar Pak, mencobai andai Yesus, saja Yesus tunduk, tapi Yesus maka tidak Yesus tunduk kepada diberi setan. kuasa di dunia. Betul? Tidak kalah dengan pencobaan. Tidak Pak seperti Pendeta, Adam dan Hawa Pak yang Pendeta, kalah dengan Pak pencobaan. Pendeta, Itu andai sebabnya saja dari Yesus satu orang manusia Mati dia. telah berbuat dosa dan jatuh. Pak Pendeta, andai saja Yesus tunduk kepada iblis, maka kuasa dunia akan diberikan kepada Yesus. Betul? Betul nggak? Karena Yesus tidak menerima kuasa dari iblis, maka Yesus tidak memiliki kuasa dunia. Coba Anda baca di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Pertanyaannya, Yesus menerima nggak kuasa dunia dari iblis? Tidak. Berarti yang keluar dari kubur ini yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa di dunia itu siapa? Yesus tak menerima. Yang menerima siapa? Yang menggantikan Yesus di atas tiang salib toh. Itu makanya tadi keteteran Pak Pendetaku ini ketika diminta dalil. Mana dalil Pak? Dosa waris tak ada, Cak Ayu. Iya, kalau tak ada berarti ini rekayasa setan. Yesus diuji. Hei Yesus, jikalau engkau kemudian menyembahku, segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Apakah Yesus tunduk? Tidak. Berarti kuasa dunia itu diberikan nggak kepada Yesus? Ya kagak. Berhasil nggak iblis? Tak berhasil. Baca nomor 13-nya. Setelah iblis mencoba Yesus dan gagal, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana waktu tepat itu? Pada waktu Yesus terangkat ke langit dan digantikan oleh orang yang dikutuk oleh Tuhan, masuk ke dalam liang lahat. 3 hari kemudian dia bangkit. Itulah saatnya iblis bereaksi. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Sedangkan yang asli mengatakan apa? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Camkan itu. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu ajaran Yesus. Jadi yang keluar dari kubur ini, yang dilemparkan keluar dari kubur ini, yang sebagai tanda angkatan jahat ini dalam Matius 12, yaitu bangkit dari kubur pada hari ketiga, itu adalah tanda untuk yang jahat. Yang keluar dari kubur ini siapa? Siapa? Pengganti Yesus yang sudah diberi kuasa oleh iblis.
Penguasa dunia ini adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar dari alam kubur. Siapa yang keluar dari kubur, Pak? Sembahan Anda kan? Siapa itu, Pak? Siapa itu, Pak? Manusia yang diberi kuasa oleh iblis. Dalilnya dosa waris, Pak. Masih menunggu saya, Pak. Silakan. Saya akan jawab. Silakan. Nah, waris itulah inti pengajaran dari semua kitab. Dalilnya mah. Kalau misalnya, Dalilnya dosa waris itu mana? Saya mau tanya kepada semua yang ada 3.000 orang ini. Silakan. Silakan, apapun jawaban Anda, itulah yang benar. Kenapa Anda sekarang disebut sebagai orang berdosa? Dari mana dosa itu? Yang menyebutnya itu Anda dalilnya. kan? Itu dalilnya dosa waris, Anda ya? yang menyebutnya. Karena kenapa nanti Anda akan menjual iblis kepada kami untuk kami sembah. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya ini diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Itu toh yang Bapak mau jual kepada kami. Untuk itulah Yesus mati agar menjadi mayat, agar dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu toh yang Bapak mau jual. Maaf Pak Pendeta, matur nuhun, kalau tidak ada dalil dosa waris, maka lebih baik Bapak mandi sumur 7 sumur dengan kembang 7 rupa. Percuma Pak Pendeta. Wong di sini bukan gereja. Saya jawab ya. Silakan jawab, dalil tak ada. Sekali lagi, jawaban saya itu silakan dijawab sendiri oleh 3.000 yang menonton. Dari manakah dosa Anda? Kalau Anda mengatakan kita adalah orang berdosa, kecuali kalau Anda yakin Anda bukan orang berdosa. Kalau Bapak tidak mau berdosa, gampang kalau Pak Anda Pendeta, merasa diri mati orang aja berdosa, Pak. pertanyaan saya, Mati. dari mana dosa itu? Kalau Bapak tidak mau berdosa, mati kenapa Pak, mati. Yesus tidak Mati, tunduk Pak. kepada iblis? Kalau Iblis itu Bapak bukan tak mau bapaknya. berdosa juga Iblis jadi itu adalah kambing bapak Pak, pendusta. jadi kera. Kera itu nggak berdosa Pak. Selama manusia disebut manusia diberi akal Pak, wakulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditorehkan oleh pencipta langit dan bumi di atas muka bumi ini. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir pun silakan. Kita punya kehendak bebas. Sekarang Pak Pendeta masuk ke dalam kamar, kunci dari dalam. Ada nggak yang memaksa Bapak untuk coli? Ya tak ada, wong Bapak sendiri yang mau. Loh kok yang disalahin setan? Bukan Pak, itu pilihan. Manusia diberi kehendak free will. Orang koruptor itu pengaruh setan? Oh enggak. Lah itu kehendak dia sendiri. Wong setan udah pensiun kok. Kenapa setan itu pensiun? Wah, udah ajaran kebenaran dari Tuhan itu udah semua dikasih. Ini salah, ini dosa, ini nggak boleh, ini jauhi. Tinggal kita pilih. Lawang manusia bisa nggak korupsi? Bisa. Manusia bisa korupsi? Bisa. Tinggal dipilih toh. Mau korupsi, mau tidak korupsi, ya itu pilihan. Kehendak bebas. Itulah makanya kita diberi manusia ini derajat tinggi dari makhluk yang lain. Wah, Adam yang disalahin. Weh, Anda yang coli, Adam yang dosa. Piye toh, Mas. Iki gak masuk akal. Irasional loh. Jadi Bapak ini sekolah tinggi-tinggi hasilnya kayak gini. Belajar sama dedemit Bapak ini. Tak ada dalil Pak. Tak ada dalil dosa waris itu cuman akal-akalan sampean aja. Aku aja orang Jawa kok heran. Kok ada manusia dikasih akal kok kayak gini loh. Orang kayak orang minum kopi pakai campur Ajinomoto setiap hari. Dalil gue minta loh, nggak ada dalilnya. Piye toh Mas. Kalau ada dalil kita bedah. Kita bedah pakai pisau ilmu dengan meja akal yang kita punya. Dalil tak ada. Cuman menjual Yesus. Yesus mati untuk dosa kita. Ini ajaran sopo rek? Tak ada itu Pak. Tak ada. Makanya orang Yahudi itu diperintah di dalam Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Yahudi. Kalau mereka ingin melakukan penebusan dosa kepada Tuhan.
Dia disuruh untuk sembelih kambing. Wedhus bukan orang, Pak. Wedhus bukan orang. Muncul ajaran Wedhus gembel. belakangan loh. Yang disembelih kok orang, piye toh? Sementara Imamat 18 nomor 21, jangan kau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuhan gak mau. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang tak bersalah, Yesus orang benar kok dibunuh, piye toh? Aduh, gimana dong Pak Pendeta ini? Jawa ini di mas saya Saya Jawa Ponto, Oh ya Jawa Ponto alias Jenek Ponto, gitu loh. Silakan Anda yang menarasi, karena dari awal narasi Anda itu Lah kan adalah cara minta dalil, iblis Pak. untuk menolak keilahian Kristus. Manusia Dari punya awal keilahian Pak. Anda menjawab itu adalah narasi setan. Karena Masulan kalau Yesus generasi. tunduk kepada setan, cobaan setan itu artinya setan adalah bapaknya. Tapi Tuhan kami itu bapaknya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi dia tidak mungkin ada tunduk kepada pandai-pandainya setan. juga Dia akan Mas tunduk ini. kepada iblis. Yang kedua adalah justru Anda telah membenarkan tentang dampak dosa waris. Kitab Aduh. Imamat itu mempersembahkan korban curahan darah itu adalah warisan dari Taman Eden. Saya sudah jelaskan tadi, pertama kali Itu ada cuma pengorbanan darah itu dari akal-akalan Taman Eden ente dilanjutkan aja. kepada Itu kaum akal-akalan Israel. ente. Dan Nggak puncaknya ada adalah dalilnya. untuk menguji Nggak ada kesempurnaan dalilnya iman. seperti itu. Yang diminta untuk jadi pemimpin Oke, itu saya mundur. Adam, bukan Saya mohon ular. maaf, saya tidak bisa berdebat kalau saya ngomong, Anda ngomong. Tadi Ya, Anda karena saya Anda diam. hanya menjual Sekarang kebohongan, Pak. saya ngomong, Anda mengoceh terus. Mohon maaf, terima kasih, saya mundur. Marah. Oh. Anda bisa. Malu Kalau dia. caranya. Kalau saya ngomong Anda diam, saya mau debat. Jangan Tapi marah, kalau saya Cahayu. ngomong, Ya Anda ribut udah, juga, kalau saya tidak gitu mau. aku diam, Cak Ayu. Silakan. Kamu. Cari alasan aja ini. tuturan nih. Ya, harusnya dia malu gitu loh. Kalau dikatakan dosa waris itu adalah sebuah titah dari langit, lalu Yesus kenapa mau kemudian mengatakan dengan lantangnya, kenapa engkau ingin membunuh aku? Karena kamu tidak beroleh firman di dalam dirimu. Itu sudah menolak dosa waris. Kalau dosa waris itu ada, maka Yohanes 8 nomor 37, justru Yesus akan mengatakan, kamu ingin membunuhku karena ada firman di dalam dirimu, yaitu firman tentang dosa waris. Aku datang untuk menebus itu. Itu kalau ada yang disebut dosa waris. Orang-orang ketika ingin membunuh Yesus, artinya kalau dosa itu ada diwariskan, maka Yesus tidak akan menolak. Oh, ini sudah tiba saatnya digenapi, aku harus mati untuk dosa waris itu. Lah, tapi dia mengatakan sebaliknya. Kenapa kamu ingin membunuhku? Disebabkan karena di dalam dirimu tidak memperoleh firman. Jadi firman dari mana dosa waris itu? Ya tak ada. Makanya Pak Pendesta tadi itu tak sanggup menunjukkan dalil. Karena itu hanya kebohongan yang diwariskan alias bohong waris. Gitu loh. Gini loh, seperti yang diimani oleh teman-teman Muslim bahwa Allah-nya itu sang pencipta. Padahal Allah itu kan diperkenalkan Muhammad pada abad ke-7. Nah, sebelum Allah itu ada, pohon pisang juga sudah ada, manusia juga sudah ada. Apa coba? Gimana cara kita membuktikan Allah itu? Kalau Nabi Muhammad itu datangnya hari ini, maka barulah Nabi Muhammad memperkenalkan Allah. Tak ada yang salah. Nabi Musa alaihi salam memperkenalkan tentang Elohim di abad 14 sebelum Masehi. Oke? Apakah nanti di abad 14 itu baru ada Tuhan? Enggak. Karena kebetulan pada abad itulah Nabi Musa diutus ke atas muka bumi ini.
abad pertama Masehi barulah ada yang disebut Bapak dalam tradisi Yudaisme melalui lisan Yesus. Kenapa? Karena Yesus diutus pada abad keempat. Oke? Kristen tidak mengenal nama Allah. Nanti Kristen mengenal Allah ketika dia masuk ke Indonesia. Bukan berarti Allah itu baru ada di Indonesia. Allah pencipta langit dan bumi mengenalkan dirinya kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu memperkenalkan diri kepada Nabi Abraham, kepada anaknya Isa, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus. Lalu kemudian kerajaan Yehuda dialihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kemudian Rabbus samawati wal ard, yang hakikatnya laisa kamislihi syai'. Sama pemahaman ini, kalau saya boleh pinjam, sama seperti konsep ketuhanan dalam agama saudara. Sayangnya saudara tidak bisa mempertanggungjawabkan konsep itu. Kalau saya, Allah satu-satunya Tuhan, segala sesuatu tergantung kepadanya, tidak beranak, tidak diperanakkan, tak ada sesuatu yang setara dengannya. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Tapi kalau Anda, Tuhan Anda menjadi bayi, Tuhan Anda nete, Tuhan Anda bernonot, disunat nonotnya, ditampar, diludahin, ditonjok mukanya, dipukul pentungan kepalanya, lalu kemudian ditelanjangin, dibagi-bagikan kainnya, lalu digantung, ditombak, lalu dibunuh, dikuburkan. Anda bisa mempertanggungjawabkan itu kalau itu adalah Tuhannya Abraham? Bisa. Pernah Anda mendapatkan data di dalam pengajaran Yudaisme Tuhan menjadi bayi? Pernah? Hah? Ya, ala Ishak dan ala Abraham. Ya, silakan. Di mana Tuhannya Nabi Abraham pernah jadi bayi? Silakan. Pertama yang mau saya tanggapi dulu ya. Enggak, itu aja. Enggak usah tanggapi yang lain. Anggap saja yang lain itu mata kuliah gratis. Kalau Tuhannya Abraham dikatakan tidak serupa dengan makhluk. Oke, sekarang kan berbeda-beda. Enggak, yang ini aja, yang singkat aja. Di mana Tuhannya Abraham pernah jadi bayi? Silakan. Nah, tapi boleh saya tanggapi dulu yang pertama ya. Yang lain enggak usah, anggap saja itu mata kuliah gratis. Kita Karena langsung menurut ke saya kurang pas. Saudara di tempat saya ini udah jam 22. Lewat Di sini jam 23. lewat 2 jam. Saya belum selesai, itulah kamu. Lewat 20 jam 22 lewat 2 jam lewat 11 menit. Belum selesai saya. Makanya kalau loncatan berpikirnya lemah, jangan ikut debat. Jadi gini, tolong kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Abraham pernah menjadi bayi. Silakan. Tapi ayolah saya tanggapi dulu dong yang pertama. Enggak usah, anggap saja itu kuliah gratis buat Anda. Ini aja yang kita kerucutkan. Masalahnya pemahaman kita berbeda-beda loh. Enggak sama. Justru karena itu orang Yahudi Tuhannya satu. Shema kenapa Israel, saya tanggapi? Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Jelas itu. Oke? Kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Bilangan 23 nomor 19. Sama. Kok sama? Walam Sama yakul lahu kufuwan ahad. 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Tidak ada yang setara. Sama, konsep kami sama. Sekarang derita Anda, Tuhan Anda pernah jadi bayi. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Abraham pernah jadi bayi. Biar kita bisa mengambil konsep Kristen ini sebagai bagian daripada agama samawi. Silakan. Bukan pernah menjadi baik. Tuhan para nabi-nabi terdahulu itu pernah mengutus firman-Nya menjadi daging atau menjadi manusia. Ya, kalau begitu saya juga tahu. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Nabi Isa berasal dari kalimat Tuhan, dari roh Tuhan. Tapi jadi bayi, ada nggak konsep itu? Ya itu di Alkitab. Tapi saya tanggapi dulu yang pertama.
Itu aja dulu. Kalau yang pertama, yang kedua, yang ketiga udahlah. Sekarang Masalahnya Tuhannya pemahaman Bani kita beda, Israel. Saudara, Tuhannya Bani Israel pernah nggak jadi bayi? Mengutus firman Tuhan, Bani Israel pernah mengutus firmannya menjadi daging, menjadi manusia, menjadi bayi. Kalau mengutus, yes. Ini menjadi bayi. Tuhannya Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Cak Ayu. Iya, Tuhan mereka ya. Tuhan menjadi bayi, Cak Ayu. Kolose 2 nomor 6, nomor 7, 8. Bukan firman menjadi daging. Bukan saya sedang membahas. Iya, sampai sekarang, Saya sampai tidak sekarang sedang Tuhan membahas mereka itu Yohanes. Saya sedang membahas bisikan Roh Kudus. Roh halus yang datang kepada Paulus dengan mengatakan Tuhan menjadi daging. Tuhan para Tuhan nabi menjadi bayi. terdahulu itu pernah menjadi manusia. Tuhan menjadi bayi. Yaitu Yesus. Di mana Yaitu dalilnya? Yaitu Tuhan di abad pertama. Yang saya tanya, Abraham. Pernah nggak Tuhannya Abraham menjadi bayi? Semua nabi-nabi terdahulu. Di mana dalilnya? Tuhannya Yesus. Ngawur. Mana dalilnya? Bapak Tuhannya itu bagian dari Yesus. Yesus itu bagian di dari Bapa. mana dalilnya? Kalau kita Yesus menyembah Yesus sama dengan menyembah Yesus Bapa. itu Kita Tuhan. menyembah Bapa sama dengan menyembah Yesus. Saudara, jangan mabuknya di sinilah. Yang saya Boleh nggak tanya. saya tanggapin yang pertama? Iya, di mana dalilnya Tuhannya Abraham jadi bayi? Boleh nggak saya tanggapi yang pertama? Saya Enggak jawab. perlu, anggap saja itu kuliah Yesus gratis. itu ala Ishak ala Abraham. Di mana dalilnya Yesus ala Allah Isa menjadi ala Abraham? manusia. Di Yesus mana itu- dalilnya? Kenapa? Di mana dalilnya Yesus ala Abraham ala Isa? Iya, Yesus itu Allah Ishak ala Abraham. Dalilnya di mana? Oke, bentar saya cari dulu. Masalahnya, makanya saya tanya juga pertama. Oke, bentar saya cari ayatnya ya. Masalahnya lupa saya. Kamu cari sampai istrimu bertelur, tidak akan pernah bisa menemukan. Ada. Nah, silakan. Saya tunggu. Jangan melangkah ke tempat lain sebelum kau tunjukkan itu. Jangan Silakan. diturunkan ya. Iya, silakan. Oke. Ya. Istrinya bertelur. Iya. Aduh. Kau jual celana dalam, itu semua demi doktrin. Kamu rela makan sendal karena doktrin. Kamu gila, itu semua karena doktrin. Tidak. Mana? Bagus banget. Yesus ala Abraham ala Ishak, mana dalilnya? Sampai bini lu bertelur. Matius 22 ayat 31. Asik. Matius 22 dibawanya, mampus. Kalau ya silakan Anda bacakan, silakan biar kita tertawa rame-rame sini. Silakan. Coba. Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di mana tertulis itu? Kan udah saya kasih tahu dalilnya, brother. Matius 22 nomor 23 mana ada? Bukan nomor 23. Matius 22 ayat 31 bukan 23. Oh, berarti telingamu sudah rusak. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda? Gak ada Allah di situ. Lah itu ada di situ. Iya, Allah itu bacanya Allah. Iya makanya kamu dapat dari mana? Aneh. Itulah saudara, agama ini aneh. Tetapi boleh saya tentang tanggapi yang pertama? kebangkitan Boleh saya- orang-orang mati, tidakkah Akulah kamu anak baca Ishak. apa yang difirmankan Allah ketika Allah bersabda, akulah Allah Abraham, akulah ilah Abraham, akulah ilah Loh, ini itu udah. Apa lagi? siapa yang berfirman di situ? Yesus. Nenekmu kiper. Yesus sedang mengutip ucapan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, Yesus sedang mengutip ucapan. akulah ilah Abraham, ilah
Yesus sedang mengutip. Mengutip Terus? apa? Ada baca kitab gitu. Loh, Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Iya kan yang mengatakan itu Yesus, akulah Allah. Ya kalau saya yang membacakan Allah itu berarti itu juga ucapan saya gitu. Kenapa? Kalau saya membaca itu berarti saya juga adalah Allah Abraham gitu. Kita mengikuti Bible dong. Loh, Yesusnya mengikuti perjanjian lama dong. Keluaran 3 nomor 6. Dikasih dalil. Saya bacakan Keluaran 3 nomor 6. Boleh? Dikasih dalil. Oke, saya bacakan Keluaran 3 nomor 6. Berhenti dulu nangis. Nih, lalu Elohim berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Keluaran 3 nomor 6. Yesus sedang mengutip Keluaran 3 nomor 6. Teman-teman mari tertawa. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Ya kan sama, brother, 1, 2, 3. Sayang semuanya. Perkataan Yesus itu perkataan Bapa, perkataan Bapa itu perkataan sedang Yesus. mengutip Keluaran 3 nomor 6. Ya kan sama. Perkataan Yesus itu perkataan Bapa itu perkataan Yesus. Aduh, Nggak malu dia. Udah, kamu turun. Kamu turun. Kamu cari gereja, temui pendetamu, cari celana dalamnya, celap, jilat tangan lo. Jangan permalukan Kristen yang lain. Di situ Yesus sudah mengutip kitab Keluaran. Lalu Tuhan berfirman, akulah ilah ayahmu, ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Makanya di data Yohanes di Matius 22 nomor 31 itu Yesus berkata 31-nya, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Allah berfirman, akulah ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Oke. Banyak orang sedeng karena tak sanggup kemudian menghadapi para apologet Islam yang sangat tangguh. Karena umat Islam itu dilindungi oleh Bible. Bible pasang badan. Inilah yang diterangkan di Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah dengan tulisan-tulisan tangan mereka. Padahal Allah membalasnya justru tulisan-tulisan tangan mereka yang membuka aib mereka sendiri. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Masya Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Bohong yang diwariskan itulah pembalasan kepada kejahatan si cupu. Si cupu yang mati akalnya. Beragama dengan simbol salib. Ternyata perintah Tuhan hanya menyembah kepada Allah dengan menghadap ke bait suci, bukan menghadap ke tiang salib. Selamat malam untuk semuanya. Ya, Malan. Gimana kabar, Saudara Hunter? Baik, Bang. Baik. Di sini saya Kenapa bertanya, Anda terlalu bertanya, Bang? Iya, maksud saya kenapa terlalu birahi dengan Bang Suma? Ada apa, Bang? Karena begini, Bang. Abang bernarasinya selalu memakai Alkitab. Maksud saya begini loh, Bang. Kalau abang jual agama abang, nggak usah abang mirroring sama Alkitab. Jadi nggak nyambung gitu loh, Bang. Kok saya jadi jual agama?
Enggak lah, Bang. dong. Enggak. Jadi polanya gini saudara. Umat Islam Gimana itu menjadi Islam karena mereka disuplai pengetahuan dari Al-Quran. Sementara kalian menjadi Kristen itu nggak ada suplai dari Bible. Oh gitu. Yes. Oke, saya Anda tanya, lihat Bang, tadi Al-Quran- pendetanya? Anda lihat pendeta tadi di sini? Saya tanya tentang dalil. Ada nggak suplai dalil untuk dosa waris? Emang abang tahu dia pendeta apa bukan? Dia ngakunya seperti itu. Oh, jangan bang. Kalau Loh, kita dia ngaku, ngaku-ngaku dia aja ngaku. susah bang. Dulu waktu saya berdiskusi pekan lalu bulan suci, saya diskusi sama dia. Dia mengaku pendeta kok. Saya aja sebagai pendeta kata dia. Nah, dia ngaku. Nah sekarang narasi yang saya katakan kepada saudara, dosa waris Kristen ini ada nggak suplai dari Bible? Dosa waris itu bang yang setahu saya begini loh bang. Itu 3 keturunan itu kena semua. Contoh kayak Muhammad, anaknya kan metong semua bang. Alamak. Oh iya bang, dosa waris bang. Saya nanya, anak Muhammad ada nggak yang Jadi hidup bang? juga yang dipenggal ya. Paulus juga kena ya karena dia dipenggal. Kok larinya ke situ? Anda punya Iya. tanggung jawab untuk menjelaskan ke kami yang tidak menganut dosa waris. Anda yang menganut dosa waris itu tolong Saya sekedar tunjukkan begini. dalil penguat pendukungnya, validasinya mana dosa waris ini? Mana? Dosa waris itu begini bang, kalau di keyakinan Kristen bang. Jadi 3 Dalil. keturunan. Dalil Bukan, bang, sebentar, dalil. Bang. Dalil. Kalau bisa dalil abang kan dari tadi nggak ada pakai dalil bang. Ya, mana dalilnya? Kalau dosa waris itu ada. Kan sebuah konsep dalam sebuah agama itu harus berlandaskan dalil. Kalau tak ada berarti itu karangan. Agama yang menggunakan karangan dalam kaidah keagamaan, agama itu bermasalah. Dan ketika agama itu bermasalah, dianut oleh manusia, maka manusia yang menganutnya itu adalah manusia yang bermasalah. Berarti sholat 5 waktu dalilnya di Al-Quran di mana bang? Sholat Coba itu sebutkan. perintahnya jelas. Nanti Sholat saya 5 terangkan. waktu. Ya, asar ada perintahnya, subuh ada Apa perintahnya, maghrib ada perintahnya, isya ada perintahnya, semua ada perintahnya. Sholat itu dalam Al-Quran ada. Tapi dalilnya untuk dosa waris ini Jangan mana? menutup-nutupi bang. Dalilnya mana bang? Setahu Astagfirullah. saya Al-Quran itu Janganlah- tidak mengatur sholat. Bang. Jangan kemudian Anda melemparkan terkait sholat karena kelemahan agama saudara. Al-Quran, dengarkan, Al-Quran saya ketika berbicara mengenai sholat, jangankan sholat waktunya, tentang gerakan sholatnya saja ayatnya lengkap dalam Al-Quran. Gimana bang? Yang Sholat adanya di subuh diterangkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Oke? Juga diterangkan dalam An-Nur ayat 58. Sholat zuhur diterangkan di dalam Ar-Rum ayat 18. Juga diterangkan An-Nur 58. Asar diterangkan dalam Al-Quran surah Asar ayat 1. Dan juga diterangkan kemudian di Al-Quran surat 30 ayat 18, Al-Mu'minun ayat 55 dan seterusnya. Maghrib diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115, 177 dan Al-Muzammil ayat 9. Isya diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 58 dan seterusnya. Tak ada yang kurang di Islam itu. Jadi kaidah yang kami lakukan dalam beragama itu ada hukumnya, ada perintahnya. Nah, sekarang giliran Anda. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitabnya Yahudi terkait dosa waris ini. Satu, Kitab Yahudi yang gimana bang maksudnya bang? dua. Ya kitabnya Yahudi. Perjanjian lama apakah di perjanjian baru? Kitabnya Yahudi itu perjanjian lama yang adalah perjanjian baru. Dari mana Silakan. dasarnya abang mengatakan kitab Yahudi perjanjian lama? Saya tanya sama abang. Dasarnya Abang hanya di dasarnya Taurat kan? Itu aja kan yang abang tahu. Mazmur 47 nomor 19 nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak Mazmur aku itu berikan rasul apa kepada nabi, Bang? bangsa lain.
Jangan melebar kemana-mana. Pertanyaanmu sudah 2000 loh. Pertanyaanmu. Dan saya pertanyaan tahu. saya satu pun tak Anda jawab. Cuman satu doang. Dalil dosa waris di dalam kitabnya Yahudi mana? Dosa waris. Dalilnya. Kalau kami bang di perjanjian Saya baru saya tidak ada tanya lagi Anda. Sebentar bang. Saya tidak Satu-satu tanya lah, Bang. kalian aliteng. Yang saya tanya dalil di kitabnya Iya, Yahudi tentang satu-satu, dosa Bang. waris itu mana? Ya satu-satu. lah. Ngapain ku bahas dirimu? Yang ngomong. Saya Jadi gini, minta dalil dalam kitabnya Yahudi tentang dosa waris. Selesai. Kalau dalil Mute. Dia nggak mau kasih dalil. Siapa yang mute? Dalil bang, silakan. main gimana? Ya dalil silakan dalil. Monggo. Jadi begini bang, saya terangkan sedikit bang ya. Kalau di perjanjian lama itu kan kami kan belum kedatangan Yesus Kristus bang untuk sang penebus kami. Dosa waris itu berlaku di perjanjian lama bang. Setelah kedatangan Yesus itu dosa waris itu udah putus bang. Di mute. Yang minta dalil, bukan menerangkan. Lanjut. Dalilnya. Saya tahu kualitas Islam ya beginilah. Saya ngomong di mute, ya nggak apa-apa. Udah saya kamu tahu. turun. Cari gereja, Bukan turun, temui Bang. pendeta. Cari pendeta. Boleh saya nanya bang satu bang? Colok pantatnya, jilat tanganmu. Diminta dalil, dia nyanyi. Mana sih? Gak ada dalil dosa waris. Cuma gak saya ada. jawab ya, soalnya saya nggak bakalan lama di rumah bakal ditendang. Mazmur 51 ayat 7 itu ada dalil dosa waris dalam kitab perjanjian lama, kitab Yahudi. Sudah saya bakar cat telingamu itu kau pakai itu nggak bisa kau jelaskan. Mazmur 51 mana ada dosa waris di situ? Ya kau baca dulu, nggak usah kau bilang. Ya silakan kok kamu yang baca. Mazmur 51 tolong tunjukkan dosa warisnya di mana? Yaudah kamu Silakan. baca dulu biar saya jelaskan. Silakan kamu baca. Silakan. Kamu kan biasanya punya Alkitab. Nah kamu baca. Paling Oh, pintar. kamu tuh cuma sebut, saya juga bisa kok nyebut-nyebut kayak gitu. Mana? Mana tunjukkan? Mana dosa waris? Iya bentar ini lagi buka. Saya pengen tahu Alamak. nanti takianmu kemana nih larinya. Setidaknya pengen tahu lah. Ya Nih, silakan. dengerin. Ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Mana Tuh, dosa ayatnya. waris? Hei. Dosa waris mana? Waris itu apa sih? Dosa waris dari Adam. Ini yang kamu bacakan itu adalah untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Saya nggak yang bilang saya untuk- minta saya nggak bilang, dengerin dulu. dalilnya terkait kaidah dosa diwariskan kepada keturunan Adam itu mana? Kalau udah dikandung dalam dosa apa namanya? Itu ucapan dari pemimpin biduan Mazmur Orang Daud. gila juga kalau bisa baca ini akan bilang ini ucapan. Yang saya minta firman Tuhannya, Cak Ayu. Ini firman Tuhan Cahayu. Itu bukan firman Tuhan, itu adalah bacaan biduan Mazmur dari Daud. Ya udahlah. Firman Tuhan yang saya terus- minta. Loh, Firman Tuhan. Dengerin cuma, kalau Ya. kau bilang kitab Mazmur ini, dengerin dulu gantian. Kalau kau bilang kitab Mazmur ini bukan firman Tuhan, dengar ya. Kamu aturannya bilang dari kitab Kejadian sampai Wahyu bukan firman Tuhan. Ya memang Fair dong. bukan. Ini masalah. Ya udah ngapain kamu nanya, goblok? Ya, saya nanya dalil tuyul. Firman Tuhan. Tarsan. Koclo. Tarsan kota. Masih mending daripada Tarsan hutan. Saya minta dalil. Dalil tentang dosa waris. Ini biduan Mazmur dari Daud itu bercerita tentang